Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang teori modernisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Saya sendiri, Baik Sari Dayatullah, kedua Cici Rizky Ananda, dan ketiga Devi Pradiama Puja. Pengertian modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan menuju pada tipe sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara sejak abad ke-17 hingga abad 19. Karena berpatokan pada perkembangan di Barat, modernisasi identik dengan westernisasi. Modernisasi merupakan perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan tradisional atau pramodern menuju masyarakat modern, yang mencakup kemajuan yang rasional dalam berbagai bidang dan meningkatnya taraf hidup masyarakat secara merata, serta berkemanusiaan dan memiliki peradaban yang tinggi dalam pergaulan hidup. Sejarah teori modernisasi. Teori modernisasi lahir sebagai tanggapan ilmuwan sosial Barat terhadap Perang Dunia Kedua. Teori ini muncul sebagai upaya Amerika untuk memenangkan perang ideologi melawan sosialisme yang sedang populer pada waktu itu. Bersamaan dengan hal itu, muncul negara merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin bekas jajahan Eropa yang melatar belakangi perkembangan teori ini. Negara adidaya melihat hal ini sebagai peluang untuk membantu negara dunia ketiga sebagai upaya stabilitas ekonomi dan politik. Di awal perumusannya tahun 1950-an, aliran modernisasi mencari bentuk teori dan mewarisi pemikiran-pemikiran dari teori evolusi dan fungsionalisme. Yang selanjutnya adalah teori modernisasi. Berdasarkan pada teori pembagian kerja secara internasional, maka secara umum di dunia ini terdapat dua kelompok negara, yaitu kelompok negara yang memproduksi hasil pertanian dan kelompok yang memproduksi barang industri. Pada kedua kelompok negara ini terjadi hubungan dagang dan keduanya menurut teori di atas saling menguntungkan. Tetapi setelah beberapa puluh tahun kemudian muncul suatu permasalahan bahwa neraca perdagangan kedua kelompok tersebut ini berbeda, yang dimana negara yang memproduksi barang industri mendapatkan keuntungan yang besar dan semakin kaya, sedangkan negara yang memproduksi hasil pertanian mendapatkan hasil yang kurang menguntungkan dan lebih miskin atau tertinggal. Dari permasalahan di atas, maka muncul beberapa teori modernisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang menjelaskan tentang kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang terdapat di dalam negara tersebut. Salah satu teorinya adalah teori Rostow atau teori 5 tahap pembangunan. 5 tahap pembangunan yang dimaksud adalah yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional perlu penguasaan ilmu pengetahuan agar kehidupan dan kemajuan masyarakat dapat dikembangkan. Yang kedua, prakondisi untuk lepas landas. Proses ini memerlukan adanya campur tangan dari luar atau masyarakat yang sudah maju. Dengan campur tangan dari luar ini, maka mulai berkembang ide pembaruan. Yang ketiga, lepas landas. Periode ini akan ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, bergerak ke kedewasaan. Periode ini ditandai perkembangan industri yang sangat pesat. Yang kelima, zaman konsumsi massal yang tinggi. Pada periode ini, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi akan mengingatkan ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri akan berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan yang barang konsumsi yang tahan lama. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang bisa menampung kemajuan secara terus-menerus. Selain itu juga teori Rostow menekankan pada aspek-aspek non-ekonomi untuk menuju ke proses lepas landas.
Yang selanjutnya adalah gejala modernisasi di Indonesia. Gejala modernisasi di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang ekonomi, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang budaya, dan keempat bidang sosial. Baik, kita lanjut membahas mengenai dampak positif dan negatif dari modernisasi. Dampak positif yang pertama dari modernisasi adalah perubahan tata nilai dan moral. Dengan adanya modernisasi, masyarakat yang dulunya berpikir irasional menjadi rasional. Dampak positif yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan wawasan dan mengakses informasi. Dampak positif yang ketiga adalah perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan adanya modernisasi dan perkembangan teknologi semakin maju, menyebabkan tingkat pengangguran semakin rendah. Dampak negatif dari modernisasi. Dampak negatif yang pertama adalah pola hidup yang konsumtif. Perkembangan teknologi industri yang semakin modern dan berkembang menyebabkan penyediaan barang kebutuhan masyarakat semakin melimpah, sehingga menyebabkan masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang-barang tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Dampak negatif yang kedua adalah sikap individualisme. Dengan adanya teknologi yang semakin maju dan berkembang menyebabkan masyarakat dan manusia merasa tidak membutuhkan orang lain lagi dalam beraktivitas. Padahal sebenarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dampak negatif yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Tidak semua masyarakat bisa menerima modernisasi, sehingga dalam hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat antara satu individu dengan individu lainnya. Dampak negatif yang keempat adalah gaya hidup yang kebarat-baratan. Tidak semua budaya asing cocok diterapkan di Indonesia. Contoh budaya asli yang tergeser oleh budaya asing adalah kurangnya rasa hormat remaja terhadap orang tua. Dampak negatif yang terakhir adalah tingkat kriminalitas semakin tinggi. Kriminalitas sering terjadi di kota-kota besar karena kurangnya rasa kekeluargaan dan sikap individualisme, serta tingkat persaingan yang tinggi dan pola hidup yang konsumtif. Demikianlah pembahasan mengenai dampak positif dan negatif dari modernisasi. Sehingga modernisasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat tradisional atau pramodern menuju suatu keadaan yang modern. Modernisasi dapat terjadi apabila individunya bersikap modern. Modernisasi juga memiliki beberapa gejala mengenai gejala politik, gejala ekonomi, gejala sosial yang harus ditanggapi dengan bijak. Demikian pembahasan mengenai teori modernisasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.